Wahai yang setia dalam kebahagiaanku, dan semangat kami pun menjadi tinggi. Jika jalan hidup kita berpedoman pada ayat-ayat yang dibacakan di puncak kemuliaan, dan kita membaca firman pencipta kita dengan pengagungan dan ilmu pengetahuan, Salawat dan salam yang abadi selama kerajaan Allah kekal, atas keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah setiap atom 1000 kali, setiap saat selamanya, sebanyak jumlah makhluknya, keridaan dirinya, seberat arsinya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Allah berfirman, aku mematikanmu 100 tahun lalu membangkitkanmu. Lihat makan minummu tak berubah, keledaimu, agar jadi tanda. Lihat tulang, kami susun lalu balut daging. Jelas baginya bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Salawat, salam, berkah kepadanya. Al-Fatihah. Bismillah. Salawat salam untuk Muhammad dan keluarganya. Semoga Allah meridai kalian. Dari kitab Ibnu Katsir rahimahullah, radhiyallahu anhu berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah, beliau masuk dengan hati yang gembira dan jiwa yang lapang. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian keluar dalam keadaan sedih, lalu bersabda, wahai Aisyah, aku berharap aku tidak melakukannya, aku khawatir aku telah menyusahkan umatku setelahku. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullah dan salat 2 rakaat di dalamnya, beliau duduk lalu memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya, bertakbir dan bertahlil. Kemudian beliau berdiri menghadap bagian depan Baitullah dan meletakkan dada, pipi, dan kedua tangannya di atasnya, kemudian bertahlil, bertakbir, dan berdoa. Kemudian beliau melakukan hal itu di semua rukun, lalu keluar, lalu menghadap kiblat saat berada di pintu dan bersabda, inilah kiblat, inilah kiblat, inilah kiblat, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau turun dan mendapati para sahabatnya telah mengusap istilam dari pintu hingga ke Hijr Ismail. Dan mereka telah meletakkan pipi mereka ke Baitullah sambil menangis dan memohon dengan khusyuk. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat minum, Sikayah, dan meminta minum. Maka Al-Abbas berkata, wahai Fadl, pergilah ke ibumu, lalu bawakan minuman untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari sisinya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan aku minum. Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, orang-orang memasukkan tangan ke dalamnya. Beliau menegaskan, berikan, lalu beliau minum. Kemudian beliau mendatangi Zam-Zam sementara mereka sedang memberi minum, dan bekerja di sana. Maka beliau bersabda, bekerjalah kalian, karena sesungguhnya kalian berada di atas amal yang saleh. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan dalam urusan memberi minum, Sikayah, niscaya aku akan turun. Kalaulah bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan dalam urusan memberi minum, niscaya aku akan turun hingga aku meletakkan tali timba ini di pundakku, dan beliau menunjuk ke pundaknya. Kemudian mereka memberinya seember air, lalu beliau meminumnya. Kemudian bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jika engkau meminumnya untuk mencari kesembuhan, semoga Allah menyembuhkanmu. Dan jika engkau meminumnya untuk mengenyangkan, semoga Allah mengenyangkanmu. Dan jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, semoga Allah menghilangkannya. Itulah hentakan Jibril alaihi salam. Itulah hentakan Jibril alaihi salam, dan Allah memberi minum Ismail.
dan adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Sabil, musafir, adalah orang pertama yang minum dari Zam-Zam. Ya Allah, limpahkanlah salawat terbaik MU kepada makhluk MU yang paling bahagia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, sebanyak ilmu MU dan sebanyak tinta kalimat MU. Setiap kali orang-orang yang berzikir mengingat MU dan mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai-lalai dari mengingat MU dan mengingatnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat terbaik MU kepada makhluk MU yang paling bahagia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, sebanyak ilmu MU dan sebanyak tinta kalimat MU. Setiap kali orang-orang yang berzikir mengingat MU dan mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai-lalai dari mengingat MU dan mengingatnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat terbaik MU kepada makhluk MU yang paling bahagia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, sebanyak ilmu MU dan sebanyak tinta kalimat MU. Setiap kali orang-orang yang berzikir mengingat MU dan mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai-lalai dari mengingat MU dan mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan syariatnya dan penjelasannya lewat lisan hambanya yang terpilih, sebaik-baik makhluk, junjungan kita Muhammad. Semoga salawat, salam, dan berkah tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, para wali dan pengikutnya, juga kepada para ayah dan saudara beliau dari kalangan Nabi dan Rasul, pemilik derajat tertinggi, kepada keluarga dan sahabat mereka, pilihan terbaik, kepada malaikat yang didekatkan, kepada seluruh hamba saleh, dan kepada kami bersama mereka. Engkau Maha Mulia, Maha Penyayang, sebaik-baik pemberi karunia tiada banding. Dan Syekh Rahimahullah melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amalan haji, masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, dan salat di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah, beliau masuk dengan hati yang gembira dan jiwa yang lapang. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian keluar dalam keadaan sedih, khawatir jika masuknya beliau menjadi syariat bagi umatnya untuk masuk ke dalamnya, sehingga menyulitkan mereka karena banyaknya jumlah umatnya dan terbatasnya luas Ka'bah, serta hal-hal lain yang melingkupinya. Beliau sangat penyayang dan berbelas kasih kepada umatnya, Shallallahu alaihi wa syahbihi wasallam. Beliau bersabda, aku berharap aku tidak melakukannya, aku khawatir aku telah menyusahkan umatku setelahku. Ya Tuhanku, limpahkanlah salawat kepadanya, balaslah ia dengan sebaik-baik balasan dari kami, dan anugerahkanlah kami kemampuan untuk mengikutinya dengan baik. Anas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah masuk Ka'bah, salat 2 rakaat, lalu duduk memuji Allah Ta'ala, bertakbir, bertahlil. Beliau berdiri ke bagian depan Ka'bah, menempelkan dada, pipi, dan tangan, bertahlil, bertakbir, berdoa. Melakukannya di semua rukun, satu persatu. Lalu beliau keluar dari Ka'bah. Lalu beliau menghadap kiblat saat berada di pintu dan bersabda, inilah kiblat, inilah kiblat, inilah kiblat. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengannya dan dengan Ka'bah yang mulia, dan menjadikannya kiblat kita dan kiblat setiap orang mukmin. Beliau turun, mendapati para sahabat telah mengusap dari pintu hingga hatim, menempelkan pipi ke Baitullah, sambil menangis dan berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga keridaan Allah tercurah kepada mereka, didikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikat hati mereka dengan Tuhan dan pencipta mereka, dan mereka mengagungkan perintahnya subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir kepadanya, dan berada di jalur syukur kepadanya subhanahu wa ta'ala dengan rendah hati dan tunduk. Maka masuk ke dalam Ka'bah yang mulia juga disunahkan bagi orang yang dimudahkan, dan salat di dalamnya. Salat di dalamnya juga diperbolehkan. Mazhab Syafi'i dan Hanafi berkata, tidak ada perbedaan antara fardu dan sunnah. Boleh mengerjakan salat fardu dan sunnah di dalamnya. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali berkata, yang dikerjakan di dalamnya hanyalah salat sunnah, bukan salat fardu, dan salat fardu tidak dikerjakan di dalam Ka'bah. Syafi'i, tidak beda fardu dan sunnah, boleh salat di tengah Ka'bah. Hanafi juga. Salat di dalam Ka'bah hukumnya boleh. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, hanya salat sunnah, bukan fardu. Sudah diketahui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya salat sunnah, itu maklum. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah salat di dalam Ka'bah yang mulia di antara dua tiang yang berada di sebelah kirinya ketika masuk dari pintu. Kemudian beliau keluar lalu salat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Demikianlah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Demikian pula mereka berkata,
Disyaratkan bagi orang yang salat di dalam Ka'bah untuk menghadap sesuatu dari dindingnya, atau pintunya yang ditutup, atau ambang pintu jika tingginya 2/3 hasta atau lebih, atau apapun yang tertancap di tengah Ka'bah seperti tiang-tiangnya dan menghadap ke arahnya. Maka sah sholat di tengah Ka'bah ke arah manapun. Sah untuk sholat jika menghadap salah satu dindingnya, atau tiangnya, atau pintunya, atau apapun yang tertanam di dalamnya. Dan beliau keluar dan berkata, inilah kiblat, menunjukkan bahwa Allah telah memilihnya untuk orang-orang beriman sampai hari kiamat. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Seperti ajaran Nabi kepada Umar, jangan berdesakan saat mencium Hajar Aswad, begitu pula masuk Baitullah tanpa menyakiti orang atau berdesak-desakan. Kemudian beliau mendatangi tempat Sikayah, yaitu tempat mereka mengumpulkan air dari Zam-Zam dan memberi minum orang-orang. Yang bertugas saat itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dan anak-anaknya beserta orang-orang yang bersama mereka. Mereka memiliki tugas Sikayah di kalangan Bani Hashim. Mereka menimba air dari Zam-Zam dan mengumpulkannya di dalam kolam. Lalu orang-orang diberi minum, yaitu para jemaah haji dan umrah. Karena Sikayah, dibolehkan tidak bermalam di Mina pada musim haji. Ia ikut haji wada bersamanya. Kerjakan Sikayah di Mekah hingga memberi minum jemaah. Shalawat dan salam atas beliau, keluarga, dan sahabat. Ketika beliau datang ke tempat Sikayah dan berdiri, beliau meminta minum kepada Abbas, berilah aku minum, wahai Abbas. Lalu Abbas berkata kepada anaknya, pergilah ke ibumu dan bawakan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minuman dari sana. Maksudnya air baru dari sumur yang belum masuk ke dalam kolam Sikayah, karena orang-orang meminum dari situ dan tangan mereka masuk ke dalamnya. Beliau beri minum. Iya, Rasulullah, mereka mencelupkan tangan. Beliau beri dari situ saja. Lalu ia memberi, beliau minum. Dan sumur Zam-Zam adalah sumur yang digali oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Beliau menghentakkan kakinya ke tanah, lalu air Zam-Zam memancar. Kemudian Sayyidatina Hajar datang dan membendungnya dengan tanah liat sambil berkata, Zam, 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 karena khawatir air itu akan hilang dan habis. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam biasa berkata, seandainya ibu kalian, Hajar, tidak membendungnya, niscaya Mekah akan tergenang, dan dalam riwayat lain, niscaya ia akan menjadi sungai yang mengalir di Mekah. Tetapi ia membendung dan menahannya sehingga menjadi sumur yang terbatas di tempatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati mereka, sedang menimba air untuk orang-orang. Dia berkata, bekerjalah, karena kalian berada di atas perbuatan yang saleh, yaitu melayani para jemaah haji dan menyiapkan air Zam-Zam untuk mereka dan menimbanya dari sumur. Kemudian dia berkata, kalau bukan karena kalian akan dikalahkan dalam tugas memberi minum ini, niscaya setiap orang akan datang dan menimba sendiri, dan tidak akan ada lagi yang bertugas memberi minum. Sungguh aku akan turun dari untaku untuk meletakkan tali di pundakku ini, dan beliau menunjuk ke pundaknya Shallallahu alaihi wasallam. Mereka memberinya seember Zam-Zam, beliau minum, lalu bersabda, sungguh, air Zam-Zam sesuai niat peminumnya, bermanfaat bagi tujuan apapun yang diniatkan saat engkau meminumnya. Jika engkau meminumnya untuk sembuh, maka Allah menyembuhkanmu. Jika untuk kenyang, Allah mengenyangkanmu. Jika untuk hilangkan haus, Allah menghilangkannya. Itulah hentakan Jibril, yaitu hentakan kakinya ke tanah, alaihi salam, dan Allah memberi minum Ismail ketika ia sangat kehausan dan ibunya tidak menemukan air. Maka ia pun bolak-balik antara Syafa dan Marwah. Ketika ia naik ke bukit, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ketika berada di tengah lembah, ia berlari untuk mempercepat ke suatu tempat. Ia berkata, sampai ia mendengar suara, lalu ia berkata, jika engkau punya air, tolonglah, karena anak ini hampir mati kehausan. Maka setelah putaran ketujuh, Sayyidina Jibril menghentakkan kakinya ke tanah, dan tiba-tiba air keluar. Ia pun membendungnya dan berdiam di tempat itu.
Itulah air yang Allah berikan kepada Ismail. Semoga syalawat dan salam terbaik tercurah kepada Nabi kita dan kepadanya, juga kepada Hajar, Sarah, Ibrahim, Ishak, dan seluruh Nabi dan Rasul. Karena itu, ia menjadi sarana bagi niat-niat yang baik. Banyak orang selama berabad-abad telah meminumnya dengan berbagai niat, dan mereka mendapatkan apa yang mereka niatkan dari meminum Zam-Zam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyembuh penyakit dan makanan mengenyangkan, syalawat dan berkah baginya dan keluarganya. Ya Allah, limpahkanlah syalawat kepada Muhammad. Sumur Zam-Zam juga disebut Aibah, Barah, Manah, Sikul Ismail, Barakah, dan Afrat ABD Al-Mualib, karena dialah yang menemukannya kembali setelah ratusan tahun. Kabilah Jurhum menimbunnya ketika mereka datang, dan mereka memasukkan ke dalamnya sebagian perhiasan dan emas Ka'bah lalu menimbunnya. Dan orang-orang tidak lagi mengetahui di mana letaknya. Mereka datang sementara sumur itu sudah tertimbun rata dengan tanah. Mereka segan untuk menggali di sembarang tempat karena jaraknya dengan Ka'bah sekitar 38 hasta. Kemudian di antara yang terjadi pada mereka setelah itu adalah mereka menjadikan tempat ini sebagai tempat penyembelihan untuk berhala-berhala mereka di atas sumur. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah sumur. Ketika Abdul Muthalib, yang merupakan pemimpin Al-Haram dan pemuka kaumnya, datang, ia diseru dalam mimpi, "Gali Barah." Ia bertanya, "Di mana Barah?" Dalam mimpi berikutnya dikatakan, "Di belakang lokasi Ka'bah." Pada kali kedua dan ketiga, gali Zam-Zam, hingga mimpi itu berulang kali datang kepadanya, maka ia pun bertekad untuk menggali. Pada masa itu, ia tidak memiliki anak selain Al-Harits. Sisa 11 anaknya yang lain belum lahir. Setelahnya jumlah mereka menjadi 12. Ia datang dan berkata, "Kamu menggali tempat kurban dewa kami? Jangan gali di sini." Dia menghadapi dengan tegas, bersamanya hanya putranya. Ia berkata, "Andai aku punya putra yang menolong kami soal ini." Ia bernazar, jika genap 10 putra, akan mengorbankan salah satunya. Anaknya, Al-Harits, berdiri bersamanya, membelanya dari kaum Quraisy saat dia menggali. Hingga akhirnya dia sampai pada sumur itu dan menemukan harta karun Ka'bah di dalamnya. Ini adalah orang yang agung. Allah telah menunjukkannya kepadanya. Ia memiliki kedudukan. Setelah itu mereka kembali menghormatinya. Ia bermaksud menggalinya, tetapi kaum Quraisy melarangnya dari apa yang ia inginkan dan mencegahnya. Namun ia tidak peduli. Bahkan ia melawan, menggali, dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa harta berharga. Maka kaum Quraisy pun mengakui kedudukannya dan setelah itu mengagungkan urusannya. Dan ia tidak memiliki anak laki-laki selain putranya, Al-Harits, sebagai tumpuan. Dan ia telah bernazar bahwa jika ia disempurnakan dengan 10 anak laki-laki, ia akan menyembelih salah satu dari mereka. Belum lagi selesai, kemurahan hati mendatangi mereka hingga jumlah anaknya mencapai 10. Salah satunya adalah Abdullah, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melengkapi jumlah 10. Ketika ia mulai beranjak dewasa, Abdul Muthalib berkata, "Aku punya nazar." Nazar apa? Menyembelih salah satu dari anak-anakku. Dia melakukan undian, dan undian itu jatuh pada Abdullah, yang merupakan anak yang paling dicintainya. Dia berkata, "Tiada daya dan kekuatan." Kali kedua undian jatuh pada Abdullah, dan kali ketiga juga. Dia menangkapnya untuk menyembelih. Para pemuka Quraisy datang dan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, ini tak pantas. Nanti orang bernazar menyembelih anaknya. Kita meniru, anak-anak disembelih di sini. Apa yang kita lakukan? Ada perempuan alim di sana. Temui, mintakan fatwa padanya." Maka mereka mendatanginya dan meminta fatwa. Dia berkata, "Letakkan 10 ekor unta di satu sisi dan anakmu di sisi lain. Lalu adakan undian di antara keduanya. Jika undian jatuh pada unta, sembelih unta di tempat segera. Bila pada anak, undi lagi. Tambahkan 10, lalu 10 lagi,
Terus begitu sampai Tuhanmu ridha. Jika sudah ridha, undian jatuh pada unta. Sembelih unta itu sebagai gantinya. Dia kembali, menaruh 10 unta, undian kena Abdullah. Menaruh 20, tetap padanya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, undian tetap pada Abdullah lagi. 90 pun begitu. 100, undian jatuh pada unta. Ulangi, undian jatuh pada unta. Dia berkata, Tuhan kita telah ridha. Subhanallah, setelah itu dalam syariat ditetapkan bahwa diat, tebusan, bagi orang yang terbunuh adalah 100 ekor unta. Kemudian dia menebusnya, dan tebusannya adalah 100 ekor unta, dan itulah besaran diat, denda. Maka dia menyembelih 100 ekor unta dan memberikannya sebagai makanan bagi penduduk Mekah dan para pendatang serta delegasi, dan mereka membagikan dagingnya kepada orang-orang pada hari itu, sehingga dia disebut Az-Zabih, yang disembelih. Kakeknya Ismail Al-Zabih. Beliau bersabda, aku putra dari 2 yang hendak disembelih, Ismail bin Ibrahim dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau putra 2 yang disembelih, kakek kedua Hasan Husain. Salawat Nabi. Maka disebut galian Abdul Muthalib. Beliau bersabda, ini makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Sabil paling berhak untuk minum dari Zam-Zam, didahulukan sebelum penduduk Mekah, bila pendatang datang, mereka didahulukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bersabda, tanda pembeda antara kami dan orang-orang munafik adalah bahwa mereka tidak minum air Zam-Zam sampai kenyang. Orang munafik tak bisa minum Zam-Zam banyak, mukmin menikmatinya. Orang mukmin menikmati minum Zam-Zam, sedangkan orang munafik merasa mual dengan Zam-Zam dan tidak sanggup meminumnya banyak. Mereka, orang-orang beriman, minum air Zam-Zam sampai kenyang. Tidak, bukan, ya tadalaun, ya, itu keliru. Yang benar, orang-orang munafiklah yang tidak minum sampai kenyang. Dalam hadits yang syahih, tidak ada seorang munafik pun yang minum darinya sampai kenyang. Dan pada rasanya ada sedikit getir. Sekarang mereka mencampurnya dengan air permukaan. Mereka menuangkan banyak, padahal ia istimewa dan dalam. Ia tidak pernah meninggalkan bekas pada bejana, berapapun lama disimpan. Analisisnya berbeda dari seluruh air di dunia, dan di dalamnya terdapat garam, unsur, dan manfaat yang tidak didapati pada air lain manapun di muka bumi. Subhanallah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, jika ia minum air Zam-Zam, ia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ia termasuk paling berilmu umat. Abdullah bin Mubarak berkata saat minum Zam-Zam, Ya Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai niat peminumnya. Aku meminumnya untuk dahaga pada hari kiamat, lalu ia pun minum, agar tidak haus pada hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha membawa air Zam-Zam dan menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawanya. Karena itu, boleh memindahkan Zam-Zam ke negeri lain. Saat di Madinah, beliau meminta 2 kirbat Zam-Zam, dikirimlah. Beliau meminumnya, bila ada yang sakit, beliau membacakan doa dan memberikannya. Shalawat atas beliau dan keluarganya, selalu. Bagaimanapun, sebagian orang menganggap ini amalan sufi. Namun ini adalah petunjuk Nabi, jalannya, dan manhajnya. Shalawat serta salam baginya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mengutus, kukirim 2 kantong Zam-Zam. Beliau menyimpannya di rumah, meminumnya sesekali. Jika orang sakit datang, beliau mengeluarkan air Zam-Zam, membacakan doa, lalu memberikannya. Shalawat dan salam baginya,
keluarganya, sahabatnya, semoga kita diberi taufik meneladaninya. Maka dianjurkan bagi orang yang berhaji, berumrah, dan siapapun yang datang ke Makkah untuk minum dari air Zam-Zam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya, bersabda, ia penuh berkah, makanan yang mengenyangkan, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, serta pula obat bagi penyakit. Disunahkan bagi seorang mukmin untuk minum air Zam-Zam sampai kenyang. Ini menjadi pembeda antara dirinya dan orang munafik. Artinya, ia memperbanyak meminumnya hingga perutnya penuh dan puas, hingga ia benar-benar puas. Tanda pembeda antara kami dan orang-orang munafik adalah bahwa mereka tidak minum air Zam-Zam sampai kenyang. Demikian disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Ada kata hilang. Pakai, la. Dan disunahkan meminumnya dalam segala keadaan, tidak hanya khusus setelah tawaf. Seyogianya seorang mukmin meminumnya sampai kenyang. Demikian pula kata Ibnu Abbas. Jika engkau meminumnya, hadaplah Ka'bah, sebutlah nama Allah, bernapaslah 3 kali, dan minumlah sampai kenyang. Jika engkau selesai, pujilah Allah Ta'ala. Dia berkata, dan di antara adabnya adalah memandang ke Baitullah setiap kali bernapas dari minum, Zam-Zam, dan memercikan air Zam-Zam ke kepala, wajah, dan dadanya, serta memperbanyak doa saat meminumnya untuk permintaan apapun dari urusan dunia dan akhirat. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka dia berkata, dan aku meminumnya untuk niat ini, maka jadikanlah atau lakukanlah itu dengan karunia MU, ya Allah. Mereka berkata, bahkan permintaan itu tidak hanya khusus untuk diminum sendiri, tetapi bisa diminumkan untuk siapa saja dari mana saja untuk mendapatkan permintaan apapun atau kelegaan bagi siapapun, dan begitulah niatnya. Dan sebagian mereka berkata bahwa ia seperti air lainnya, diminum sambil duduk dan berdiri. Asy-Syafi'i dan Ibnu Abbas, aku memberi Rasulullah minum dari Zam-Zam, berdiri. Sebagian dari mereka menafsirkannya sebagai perbuatan untuk menjelaskan kebolehan, dan sebagian yang lain menafsirkannya sebagai syariat darinya untuk minum Zam-Zam sambil berdiri. Riwayat menyebut beliau berkendara. Jadi beliau duduk, sebab pengendara pasti duduk di atasnya. Ma'ruf, beliau minum saat berkendara, saat melewati mereka di penimbaan, berkata, kalau bukan karena. Lalu memberinya air, beliau minum berdiri. Shalawat dan salam atas beliau, keluarga, sahabat. Dianjurkan untuk berbekal air Zam-Zam dan membawanya ke negeri asal. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Zam-Zam, menuang pada yang sakit, dan memberi minum. Beliau mentahnik Hasan dan Husain dengan air Zam-Zam. Dan Suhail bin Amr meminta hadiah air Zam-Zam. Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Suhail untuk segera mengirimkannya kepadanya. Maka dia mengirimkan 2 geriba, yaitu 2 kantung air. Dan di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang diberkahi dalam segala apa yang Dia datangkan dan berikan kepada mereka dalam kelembutan dan kesehatan. Dan semoga Dia memperbaiki urusan kita dan kaum muslimin, menjaga Al-Haram yang terjaga dan 2 tanah suci, membebaskan Baitul Maqdis, menjaga negeri Yaman, Syam, dan negeri-negeri kaum muslimin dari segala keburukan dan setiap bahaya yang dikhawatirkan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Dan perlihatkanlah kepada kami pada mereka apa yang menyejukkan mata Nabi, Sang Purnama, dan tolaklah bencana dari umat Muhammad, serta singkaplah malapetaka di alam gaib dan nyata, dengan rahasia Al-Fatihah kepada hadirat Nabi Muhammad. Shalawat, salam, Al-Fatihah. Kami mengembalikan senyuman kepada umat, dan kegelapan tersingkap dari kami hidup dalam kebahagiaan, dan semangat kami membumbung tinggi.
ketika manhaj kami berlandaskan ayat-ayat yang dilantunkan di puncak. Dan kami mematuhi firman pencipta kami dengan penuh pengagungan. Demikian.